Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Trisno SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Toli-Toli. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah praktik pembelajaran untuk salah satu persyaratan uji kinerja di PPG Universitas Negeri Surabaya. Mohon para dosen penguji untuk memberikan masukan dan saran terkait video pembelajaran yang akan saya lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian? Baik. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar. Untuk itu, terlebih dahulu saya ingin menyapa bagaimana kesiapan belajar kalian. Oleh karena itu, ayo kita bersiap untuk memulai kegiatan pembelajaran tadi. Sebelum proses pembelajaran kita hari ini dimulai, Ketua kelas tolong pimpin doa supaya kegiatan pembelajaran hari ini berlangsung dengan aman, baik dan tentram. Silakan Ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah berdoa. Semoga apa yang kalian panjatkan melalui doa hari ini dapat dijawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, sehingga proses pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, kalau begitu ingat motivasi yang Bapak akan berikan. Namun sebelum itu kita akan mulai dengan mengabsen terlebih dahulu. Tolong yang Bapak panggil silakan menyaut sesuai. Perhatikan ya, namanya Bapak absen untuk hari pembelajaran kita hari ini. Ananda Sadi ya, Cindy Aulia, Fadila Priani, biasa di mana ya? Muhammad Syukur, Muhammad Fahlun, Nabila, Hadir, Pak. Nur Fahraini, Nur Fadila, Purnama, Saska Amalina, Hadir. Alia Tunisa, Hadir, Pak. Cheryl Aurelia. Hadir, Pak. Oke, bagus sekali. Dia Tabita Eva Erandi, Hadir, Pak. Wildan, Hadir, Pak. Tito Fias. Hadir, Pak. Oke, Asep Muhammad, Keisha Islami, izin. Jessica, Izin. wah izin semua ini ya. Muhammad Fitra. Hadir, Pak. Oh bagus, ini bukan kelas ini. Multazam, Izin. Nilo Chelsea. Hadir. Wah, ini Chelsea. Kenapa dulu? Kenapa Chelsea? Oke, ternyata
hari ini ada beberapa siswa yang tidak hadir, ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian supaya siap untuk belajar. Ayo berdiri semuanya dulu. Ya. Ya. Kita akan tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Tentu ini sudah biasa kita lakukan. Oke, siap ya bapaknya. Tepuk semangat. 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 Oke. Sekarang Bapak akan melatih tingkat fokusan kalian, ya. Jadi kalau saya katakan kalau tangan saya seperti ini, berarti ini semut, ya. Kalau tangan saya buka seperti ini, berarti ini gajah. Jadi ini semut, ini gajah. Jadi jangan salah, ini gajah, ini semut. Oke, siap ya? Nah, sekarang perhatikan dengan baik-baik. Ya, pembelajaran yang baik itu harus diawali dengan semangat yang baik. Oleh karena itu harus lebih semangat, ya. Ya, bersiap. Gajah. Semut gajah. Semut. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Semut gajah. Gajah. Semut. Oke, berikan aplaus. Oke, ternyata kalian hari ini sudah semangat untuk belajar walaupun suasana agak panas ya siang hari ini, tetapi kalian sudah mampu mengkondisikan dengan baik. Oleh karena itu, ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, ya, silakan kalian mengisi tes yang akan kalian kerjakan, ya. Tes untuk dikerjakan. Oke, tolong perhatikan di sini ya, anak-anak sekalian. Kita akan mempelajari ya hal baru tentang dunia broadcast dan perfilman. Ya, pertama kita akan melihat apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Dan itu juga yang akan menjadi rumusan masalah buat kalian, ya. Oke, kita lihat. Nah, apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, ya. Oke, coba Mitra bisa dibaca. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat merinci perkembangan proses produksi industri broadcasting dan perfilman dari media analog sampai dengan media digital dengan smart. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan FDA, broadcast dan OTT broadcast secara rinci. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerangkan podcast secara dengan efisien. Nah, itu juga yang akan menjadi rumusan masalah pada hari ini, ya. Untuk melakukan proses selanjutnya, ya, karena model pembelajaran kita hari ini adalah model pembelajaran berbasis masalah. Oleh karena itu, silakan kalian menyimak materi yang akan Bapak sajikan terlebih awal untuk nanti sebagai bahan dalam mencari proses analisa daripada rumusan masalah. Silakan dengan cermat videonya, kemudian nanti dari video itu yang akan dibuat menjadi rumusan masalah. Oke. Ya, disimak baik-baik ya. Dari video itu nanti kalian bisa melihat apa itu media analog dan media digital dan bagaimana perkembangannya.
Nah, oke. Dari video yang kalian lihat, apa kira-kira yang kalian dapatkan dari situ? Ya. Oleh karena itu, silakan kalian membentuk kelompok untuk merumuskan apa yang menjadi masalah pada kesempatan hari ini. Jadi kita bentuk 3 kelompok ya. Nanti di sini kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Oke anak-anak sekalian, tadi ketika kalian sudah melihat dari tayangan video dan ini sudah terbentuk kelompok ya, kelompok berapa ini? 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing kelompok silakan dikerjakan berdasarkan LKPD yang ada ini ya. Untuk kelompok 1 sini kelompok 1, kemudian sini kelompok 2. Ini coba yang maju sini, maju. Untuk kelompok 3 sini. Kelompok 3. Ya. Oke. Ya, silakan diisi sesuai dengan rubrik dan petunjuk yang ada di situ, ya. Oke. Silakan kalian merumuskan masalah, mencari kajian dan literasinya untuk dilihat. Ini kan ada petunjuknya di sini ya. Apa yang kalian akan buat di situ ada. Ya, silakan di lembar keduanya dilihat. Kemudian dicari kajiannya. Kemudian nanti di akhir kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah selesai tadi? Sudah Pak? Sudah? Oke, kalau sudah silakan masing-masing kelompok perwakilan 3 orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kalian. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja yang sudah dilakukan. Mana satu temannya lagi? Yang sini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok. Kelompok pertama yaitu perkembangan media analog dan media digital, kelompok 1. Media analog dan media digital, perbedaan dan kesamaan. Media analog, kelebihan dan kekurangan media analog. Media digital, kelebihan dan kekurangan media digital. Kesimpulan. Media analog dan media digital memiliki perbedaan dan persamaan. Media analog dan media digital adalah 2 jenis media yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyampaikan informasi, namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Media analog menggunakan sinyal yang berbentuk gelombang untuk mengirimkan informasi, sedangkan media digital menggunakan kode binar 0 dan 1 sebagai dasar pengiriman informasi. Selain itu, media analog cenderung memiliki kualitas suara dan gambar yang lebih buruk dibandingkan dengan media digital yang memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Media analog adalah jenis media yang menggunakan sinyal berbentuk gelombang
digital, kaset audio, dan film. Meskipun saat ini teknologi sudah semakin maju, beberapa jenis media analog masih digunakan dengan terhadap gangguan dan memiliki kualitas suara dan gambar yang buruk dibandingkan dengan media digital. Dan tidak memerlukan perangkat elektronik yang canggih. Selain itu, media analog juga memiliki karakteristik suara dan gambar unik dan keras. Namun, jika ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Kelemahannya terhadap gangguan seperti noise, distorsi, dan interferensi. Selain itu, media analog juga memiliki kualitas suara dan gambar yang buruk dibandingkan dengan media digital. Media internet. Saat ini, teknologi digital sudah semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari media digital adalah memiliki kualitas suara dan gambar yang jauh lebih baik dibandingkan dengan media analog. Selain itu, media digital juga dapat disimpan dalam bentuk file digital yang mudah untuk dibagikan dan didistribusikan. Suara dan gambar yang jauh lebih baik dibandingkan dengan media analog. Selain itu, media digital juga kita adalah rentan terhadap gangguan seperti buffering, delay, dan pemalsuan data. Selain itu, media digital juga memerlukan perangkat elektronik yang canggih untuk digunakan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa media analog dan media digital memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, kedua jenis media ini dapat saling melengkapi dan digunakan secara bersamaan. Penting bagi kita untuk memanfaatkan kedua jenis media ini secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan sebagai pengguna. Kita harus memilih jenis media yang tepat untuk menyampaikan informasi agar dapat diterima dengan baik oleh audiens. Mari kita gunakan kedua jenis media ini dengan bijak untuk memajukan kehidupan kita dan masyarakat secara keseluruhan. Ini hasil presentasi kelompok 1. Silakan mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin mau ditanyakan terkait dari presentasi dari kelompok 1 yaitu tentang perkembangan media digital. Ya. Kalau tidak ada, berarti silakan ditutup dan kembali ke tempatnya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, anak-anak sekalian, setelah kalian tampil sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Tadi di kelompok 1 sudah menampilkan tentang perkembangan media analog, dan kelompok 2, kelompok 3 sudah menampilkan. Kemudian Bapak akan memberikan sedikit penguatan Media yang masih belum terkena digitalisasi, misalnya seperti majalah, koran, cetak, tape, rekaman, flyer, dan lain sebagainya. Sedangkan media digital adalah media yang sudah terkena digitalisasi atau konversi dari media analog, misalnya digital. Ini sangat signifikan kelihatannya. Media analog adalah media yang masih belum terkena digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Berarti sifatnya masih berbasis analog, ya. Contoh di rumah yang berbasis analog itu TV masih menggunakan sinyal analog, masih tabung, ya, menggunakan parabola. Untuk kita di wilayah Indonesia ini di bagian timur masih banyak siaran televisi itu yang masih menggunakan media analog, ya. Tetapi kalau saat ini media yang sudah masuk digitalisasi itu akan mengkonversikan dari media analog menjadi media yang dijembatani oleh sebuah media elektronik seperti internet, sehingga secara tidak langsung walaupun tidak lagi menggunakan parabola tetapi bisa menerima siaran televisi menggunakan media analog dan media digital. Nah, apa yang menjadi contoh, ya? Contoh media analog itu seperti pita kaset. Pernah lihat nggak ini gambar ini? Pernah ya? Pernah ya? Ini biasanya masih menggunakan pita, ya. Dan mungkin di zaman kalian tidak ada yang begini, ya. Kalau di zamannya Bapak ada, ya. Kemudian piringan dan film fotografi. Meskipun teknologi digital semakin berkembang, media analog masih digunakan sehingga saat ini karena memiliki karakteristik unik.
seperti suara atau gambar yang lebih hangat dan alami. Walaupun saat ini media analog sudah tidak digunakan lagi, tetapi bukan tidak digunakan ya, tetapi jarang digunakan. Tetapi itu masih dimanfaatkan bagi orang-orang yang menyukai suasana yang alami ya. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya. Kemudian media digital merupakan hasil dari transformasi televisi yang mendunia. Contohnya adalah streaming video. Pernah melihat streaming video? Nah, ya di mana? YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Intinya semua media ya, media digital itu bisa streaming ya, bisa streaming. Sehingga streaming video memungkinkan pengguna untuk menonton konten televisi secara online tanpa harus memiliki perangkat televisi. Misalnya, walaupun tidak memiliki perangkat televisi, tetapi bisa menonton siaran televisi melalui apa? Media handphone. Ya, oke. Dan yang lain. Kemudian, lalu apa itu FTA broadcast dan OTT broadcast? Seperti tadi sudah ditampilkan oleh kelompok 2 ya, bahwa FTA adalah free to air. Apa itu free to air? Atau siaran gratis ya, yang berasal dari stasiun radio atau televisi yang salurannya dapat ditonton tanpa harus berlangganan atau mengeluarkan biaya. Berbeda dengan OTT ya, OTT itu adalah over the top, artinya layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Ya, ini contohnya misalnya kalian menggunakan media YouTube. Ya, YouTube itu termasuk OTT karena itu bisa ditonton kalau ada internetnya atau kalian memiliki kuota atau data. Kemudian yang terakhir adalah podcast. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum untuk melalui media internet. Nah, podcast itu sendiri adalah salah satu bentuk media digital yang semakin populer di era digital saat ini. Podcast merupakan siaran audio yang dapat diunduh dan didengarkan kapan saja sesuai keinginan pengguna. Konten podcast sendiri sangat bervariasi, mungkin dari topik hiburan, olahraga, politik, sampai pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, podcast juga memiliki semakin mudah diakses melalui aplikasi khusus atau platform streaming. Ya, oke. Ini lalu yang menjadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Apa yang menjadi kesimpulan kita pada pertemuan kita hari ini? Coba silakan dibaca. Sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini, 1. Kalian sudah bisa membedakan mana media analog dan media digital melalui perkembangannya dan dapat juga menunjukkan beberapa contohnya. 2. Kalian sudah bisa membedakan FTA dan OTT. 3. Kalian mampu mendefinisikan podcast dengan baik. Jadi sebagai kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, jadi ada 3. Yang pertama adalah kalian sudah bisa membedakan mana media analog dan mana media digital. Kemudian kalian juga bisa memahami apa itu FTA dan OTT. Dan yang terakhir kalian sudah bisa memahami juga tentang podcast hari ini. Oke, sebelum kita tutup untuk proses pembelajaran kita hari ini, ya, saya ingin bertanya kepada kalian, ya, tolong dijawab dengan lantang, ya, dengan keras, dengan semangat, ya. Setelah kita pelajari tadi itu, yang pertama kita sudah bisa membedakan mana media analog dan media digital melalui perkembangannya. Yang kedua, kita juga bisa membedakan mana FTA dan OTT. Yang ketiga, kita mampu mendefinisikan podcast dengan baik dan benar. Oke, mantap, luar biasa. Berikan aplaus untuk teman-teman. Mengukur kemampuan kalian, apakah pembelajaran hari ini sudah berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal? Ya, di awal kalian sudah menjawab pretest, ya. Di akhir kalian akan menjawab pula yang namanya post test. Oke.
Oleh karena itu, Bapak berikan kesempatan buat kalian untuk mengerjakan post-test yang sudah disiapkan. Apakah sudah berhasil atau tidak? Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah selesai untuk proses pembelajaran. Ya, post-test sudah selesai dikerjakan. Ternyata dari hasil post-test sudah hampir keseluruhan bisa menjawab semua. Berarti proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita. Dengan demikian berarti proses pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk materi selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang live streaming melalui media digital, baik itu melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai bekal pembelajaran untuk kalian di rumah, silakan dibaca lagi materi yang sudah Bapak pernah bagikan. Ya, seperti itu. Oke. Teman-teman, sebelum untuk pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat? Bermanfaat. Oke. Apa yang kalian sudah pelajari pada hari ini? Definisi dari media analog, media digital, perbedaan media digital dan analog, perbedaan Ya. FTA dan OTT, Oke. dan juga ada pengertian podcast. Ya, oke, bagus sekali. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, pertemuan kita hari ini nyatakan selesai dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.